Baik, Assalamualaikum Bapak dan Ibu, selamat siang. Apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Terdengar, Pak. Siap, Terdengar, Pak. Dengar jelas, Pak. siap. Assalamualaikum Prof. Apakah sudah hadir Prof Neti? Waalaikumsalam. Siap, Siapa? Atur nuhun Prof. Amin. Sudah hadir bergabung bersama kami dan juga ada Pak Kadif. Selamat siang Pak Kadif, Assalamualaikum. Salam. Siap. Baik, mohon izin Pak Kadif dan Prof Neti, Bapak Ibu sekalian kita mulai acara siang hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Bapak dan Ibu. Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat sampai dengan Ramadan di hari akhir begitu ya. Baik, yang kami hormati Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan, Direktorat Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Asep Suryana MPD. Terima kasih Pak Kadif atas kehadirannya. Dan yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Neti Budiwati MSI. Selamat siang Prof. Terima kasih atas kehadirannya Prof pada siang hari ini. Beliau sebagai dosen tetap dari program studi PPG Sekolah Pasca Sarjana UPI, yang kami hormati dan juga kami banggakan tentunya rekan-rekan dari Divisi Profesi Bidang Kependidikan dan juga rekan-rekan dari Divisi Profesi Bidang Keahlian yang dulu kita bergabung dalam divisi P2GCK begitu ya. Kemudian yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili dan juga Bapak Ibu Guru Pamong Sekolah Mitra PPL PPG Calon Guru Gelombang 1 tahun 2026. Kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu walaupun kita bertatap maya begitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari isi pertemuan kita pada hari ini gitu ya. Bapak dan Ibu, tujuan kita berkumpul pada siang hari ini pada ruang rapat virtual Zoom meeting, yaitu untuk berkoordinasi, kemudian sosialisasi terkait kegiatan PPL PPG calon guru gelombang 1 tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing begitu. Adapun untuk susunan acara kita pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Neti Budiawati dan kemudian sesi kedua yaitu penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan, Bapak Dr. Asep Suryana MPD, dan kemudian sesi ketiga atau keempat kita akan diskusi dan tanya jawab. Itu mudah-mudahan tidak ada banyak pertanyaan, gitu Bapak Ibu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa berkomunikasi melalui admin, gitu ya. Demikian Bapak Ibu, sunnah acara kita pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama kami undang Ibu Profesor Dr. Neti Budiwati MSI. Beliau selaku dosen tetap dari program studi PPG di Sekolah Pasca Sarjana UPI untuk memaparkan substansi dari kegiatan PPL PPG akan kita laksanakan mulai minggu depan ini. Kepada Profesor Dr. Neti Budiwati kami persilakan, Bu Prof. Ya, atur nuhun Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Divisi, Pak Asep Suryana, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pamong, dan Bapak Ibu yang hadir semua di sini. Jadi pada kesempatan ini ya saya akan sedikit menyampaikan tentang kegiatan PPL pada kegiatan guru PPG calon guru ya untuk tahun ini. Mohon izin saya akan share screen dulu. Materi. Nah, sudah kelihatan materinya Bapak Ibu ya? Ada, Prof. Ya, Bu.
Ya, Bapak Ibu, ini patuh yang materi yang mungkin harus sebetulnya kan Bapak Ibu sudah paham lah selama ini sudah mungkin memahami, sudah mengikuti beberapa kali menjadi pembimbing, menjadi apa tuh mitra bagi UPI ya untuk dalam pelaksanaan PPL PPG ini. Nah, untuk tahun ini kita baru mengadakan kembali tahun 2026 ini untuk periode pertama. Ya, tentunya ada sedikit perubahan walaupun sudah terbiasa, namun mungkin harus memahami ada beberapa hal yang sedikit harus dipahami bersama Bapak Ibu. Ya mohon maaf kalau saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi inilah yang harus kami sampaikan. Ini pesan dari Direktorat PPG. Ini materi yang biasa kami sampaikan pada saat pembekalan. Ini kemarin ini materi yang disampaikan saat pembekalan untuk LPTK baru yang bergabung di PPG ya. Nah, ini juga kami juga mendapat amanah ya jika di LPTK masing-masing ada PPG, Daljab, calon guru maksud saya, itu kami juga harus menyampaikan ini. Jadi supaya kita tahu persis apa dan bagaimana sih pelaksanaan PPL, PPG untuk calon guru ini ya. Uh, uh, Nah, Bapak Ibu, ini materi ini sekedar kita untuk refleksi bersama ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa perbedaan kegiatan PPL di S1, PPLP atau PPL ya, dengan PPL PPG untuk calon guru? Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi, maksud dari pematerian siang ini supaya kita bisa membedakan secara jelas perbedaan di antara kedua kegiatan PPL ini antara mahasiswa S1 reguler dengan PPG karena berbeda. Kalau S1 itu pendidikan akademik. Yes. Kalau PPG pendidikan profesi tentu tingkatannya, caranya, tujuannya itu sangat berbeda ya. Nah, ya saya nggak perlu jawaban, pasti Ibu Bapak tahu lah ya, merenung sendiri, refleksi kita masing-masing. Saat ini kan mahasiswa S1 yang P3K sudah beredar di sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan P3K atau yang ya disebut PPL juga ya. Nah, ini kita khusus untuk PPL PPG. Nah, eh, Bapak Ibu, ini sistem PPL sekarang ini seperti ini ya. Jadi PPL itu terintegrasi dengan beberapa mata kuliah teori. Nanti kita lihat ada mata kuliahnya. Yang kedua PPL dilaksanakan itu sepanjang waktu yaitu semester 1-2. Mungkin yang waktu ada pertemuan di Balai BPU UPI beberapa minggu yang lalu ya Pak Kadip sudah menjelaskan ini ya. Jadi PPL itu dilaksanakan baik di semester 1 maupun semester 2 dengan waktu yang ada yang blok, ada yang non blok gitu ya. Artinya mereka 2 hari di sekolah, 2 hari di kampus, 3 hari di sekolah. Karena ada hubungannya nanti dengan yang sistem yang pertama, ciri yang pertama yaitu adanya keterkaitkan dengan beberapa mata kuliah teori. Yang ketiga, PPL itu nanti menggunakan supervisi klinis. Nah, Bapak Ibu, ini lebih banyak kita itu baik guru pamong khususnya DPL itu melakukan supervisi klinis ke sekolah pada saat mereka melakukan mengamati para mahasiswa melakukan PPL. Yang keempat itu mengadaptasi lesson study ya. Nah, lesson study ini tentu dari plan, do, dan see ya. Nah, ini jadi bukan hanya mereka hanya do saja, tapi mereka dilibatkan dalam kegiatan pada saat perencanaan do sampai nanti refleksi di kegiatan terakhirnya. Nah, ini Bapak Ibu keterkaitan tadi yang sebagai ciri pertama dari PPL yang sekarang ini yaitu ada keterkaitan antara mata kuliah PPL dengan mata kuliah mata kuliah teori ya. Ini semester 1 semester 2 jadi PPL semester 1 itu disebutnya sekarang bukan PPL 1 tapi PPL terbimbing dengan SKS 6 dan semester 2 itu PPL mandiri dengan SKS 8. Apa mata kuliahnya? Nah, mata kuliahnya itu adalah mata kuliah ini. Pertama di semester 1, mahasiswa itu belajar mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran, kemudian pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Ada 2 mata kuliah yang dipelajari secara teoritis di kampus bersama dosen. Nah, keterkaitan mata kuliah ini, inilah mata kuliah ini nanti dibawa ke sekolah, ada kasus-kasus, ada konsep-konsep yang mungkin harus dipraktekkan atau diamati di
di kelas di sekolah. Nanti sebaliknya, mata apa yang mereka dapatkan dengan praktek di sekolah di kelas itu dibawa kembali untuk dibahas dengan yang terkait dengan dua mata kuliah di sini. Jadi mahasiswa mengamati tahapan perkembangan dan percepatan peserta didik. Ini di sekolah sebagai bagian materi dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Kemudian mereka mengamati, melakukan wawancara mengenai proses pembelajaran mendalam ya yang terkait. Nah, ini ada hubungan dengan mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Jadi ada dua mata kuliah ini. Jadi pada saat nanti mereka melakukan tahapan-tahapan PPL di sekolah, inilah yang mereka lakukan yang terkaitan dengan dua mata kuliah di semester 1. Nah, apa yang mereka peroleh di sekolah, itulah untuk didiskusikan kembali di kelas bersama dosen. Nah, begitupun di semester 2, nanti ada mata kuliah yang ada yang mirip kelanjutan dari mata kuliah yang di semester 1, tapi ini pembelajaran mendalam dan asesmen lanjut. Ini ada dua semester, dasar dan lanjut. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional. Sama ada dua mata kuliah. Nah, di sini mereka melakukan praktek, melakukan pembelajaran mendalam, kemudian mengamati perkembangan peserta didik dari sisi sosial maupun emosionalnya. Jadi, nah seperti tadi mereka juga bolak-balik nanti apa yang didapat di kampus dibawa ke kelas, dari kelas dibawa ke kampus kembali. Nah, ini sifatnya berseri ya Bapak Ibu. Jadi mata kuliah ini ya pengalaman di sekolah dijadikan bukan inilah yang seperti saya gambarkan tadi ya. Nah, penguatan mata kuliah pembelajaran mendalam asesmen lanjut dan sosial emosional juga dilakukan melalui praktek pengalaman lapangan mandiri. Jadi mereka nanti pada saat melakukan di semester 2 yang disebut dengan PPL mandiri, inilah dua mata kuliah yang dipraktekkan mereka. Ya. Nah, ini sambung menyambung berseri artinya bolak-balik tadi ya, bisa jadi berbagai temuan kasus yang mereka dapatkan di kampus maupun di sekolah untuk didiskusikan di sekolah maupun di kampus itu sendiri. Selanjutnya materi nggak terlalu banyak kok Pak Bu ya kita ini. Nah, inilah tahap gambaran kegiatannya Bapak Ibu. Ada 5 tahap, tapi sebetulnya ini di PPL terbimbing yang semester 1. Nah, yang sekarang akan kita jalani Bapak Ibu adalah PPL terbimbing. Ada 5 tahapan. Ya, orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktek pembelajaran, terbimbing dan diskusi. Inilah bedanya PPL mahasiswa S1 dengan PPG. Kalau selama ini mahasiswa PPL yang S1 biasa paling orientasi, observasi, kemudian mereka dikasih langsung tugas mengajar. Ya. Kalau S1 biasa seperti itu. Nah, ini mereka tidak ditugaskan langsung mengajar seperti itu. Mereka itu bukan guru pengganti di sekolah, tapi mereka sedang belajar meneruskan materi-materi ajar yang didapat di perkuliahan, dibawa ke sekolah, dibandingkan, dicermati, diamati apa yang ada terjadi di sekolah. Jadi ini tahapannya. Mereka melakukan orientasi dulu, kita lihat nanti satu-satu apa itu orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktek terbimbingnya dan diskusi refleksi akhir. Itu yang terbimbing. Kemudian yang terbimbing satu yang terbimbing ya, kemudian berikutnya yang mandiri semester 2 nanti. Nah, sama sampai ke 2 ini ada orientasi, ada observasi, tapi tidak ada asistensi mengajar. Setelah mereka melakukan observasi di semester 2, mereka boleh melakukan praktek pembelajaran pembimbing dan pada akhirnya nanti bisa mandiri. Di ujung sama dengan refleksi. Ada 5 tahapan juga sama seperti itu. Nah, kalau BK khusus seperti ini, Bapak Ibu yang kebetulan di bidang studi BK mirip juga, tapi di sini tidak sama ada orientasi, observasi, asistensi dan refleksi karena tidak mengajar di kelas kan seperti itu. Nah, yang kedua di mandirinya kalau untuk BK cuma ada 2 tahapan, praktek layanan dasar dan layanan responsif. Nah, ini jamnya Bapak Ibu alokasi waktu. Jadi mereka di semester 1 PPL terbimbing jumlah jam di sekolah itu 272 jam atau 36 hari karena SKS-nya lebih banyak. Sementara di semester 2 nanti pada saat PPL mandiri mereka 8 SKS sehingga jumlah jam dan jumlah harinya pun lebih banyak. Nah, ini bisa menjadi pegangan kita. Nah,
Nah, kita ini tadi gambaran Bapak Ibu ya, gambaran tahapannya tadi kalau kita bedakan. Sebetulnya kalau sekarang ini masih yang tahun sebelumnya yang 2024 umum dan SMK dibedakan. Tapi di pedoman PPL yang terbaru nampaknya belum ada modulnya, belum, kemarin udah hampir selesai. Itu disatukan umum dan SMK. Jadi hanya dibedakan hanya umum dan BK. Kalau tahun 24 sebelumnya itu ada umum, ada SMK dan ada BK. Nah, ini masih belum sempat diganti slide yang ini. Ini sebenarnya tidak dibedakan antara umum SMK karena umum dan SMK dianggap sama saja tahapan-tahapan PPL-nya, hanya BK yang berbedanya gitu ya. Jadi ini terbimbing dan mandiri itu seperti itu. Nah, tujuannya apa? Ini kita masuk ke tahapan Bapak Ibu. Nanti pada saat Bapak Ibu kan sebetulnya sudah menerima kemarin kan, sudah menerima mahasiswa, sudah di sekolah Bapak Ibu. Tahapan pertama mereka tuh orientasi. Nah, orientasi ini apa? Tujuannya yaitu mereka supaya paham tentang mata kuliah ini, PPL maupun mata kuliah lainnya, langkah-langkahnya. Nah, kegiatan orientasi pasti sudah dilakukan kemarin di kampus ya oleh PPG maupun oleh Prodi PPG maupun oleh divisi oleh Pak Asep Suryana juga sudah diberikan orientasi ya ke mahasiswa bagaimana PPL itu. Nah, kemudian di sekolah tentu juga sudah dilakukan pada saat Bapak Ibu menerima mahasiswa, kedatangan mahasiswa, mereka melakukan Bapak Ibu melakukan orientasi ya, jadi oleh kepala sekolah atau oleh penanggung jawab PPL. Nah, apa yang dilakukan di sekolah tentu Bapak Ibu mengenalkan sekolah tentang peraturan, kegiatan dan sebagainya dan lain-lain kegiatan lain yang biasa dilakukan di sekolah, khususnya terkait dengan peraturan ya, kedisiplinan, mungkin itu orientasi, pengenalan sekolah, pengenalan guru, pengenalan lingkungan itu yang dilakukan. Ini sudah terlewati tahap orientasi. Nah, berikutnya adalah tahap observasi. Mungkin saat ini masih melakukan observasi karena sebetulnya Bapak Ibu tidak boleh meminta mahasiswa itu langsung mengajar. Ini yang ditekankan dari Direktur PPG karena selama ini seringkali terjadi makanya di pertanyaan tadi di slide awal, apa bedanya PPL S1 dengan PPL PPG? Ini ada perbedaan sangat jelas. Makanya karena kita mendidik calon guru yang profesional, mereka tahu tahapan-tahapan apa yang harus dilakukannya, aspek apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka nanti. Nah, kalau tahapan 2 yang dilakukan, mudah-mudahan sudah berjalan, sudah dilakukan ini, saat ini mahasiswa sudah masuk tahap observasi ya. Sasaran observasi itu mereka mengobservasi karakteristik peserta didik. Nah, ini tadi ada kaitan dengan mata kuliah, karakteristik peserta didik ya. Kemudian perangkat pembelajarannya. Nah, mengobservasi ya tentu ada diskusi, mungkin guru pamong memperlihatkan ini perangkat pembelajaran yang ada yang digunakan di sekolah, formatnya dan sebagainya itu ya. Pelaksanaan pembelajaran mereka juga mengobservasi ke kelas, dibawa oleh guru pamong untuk mengamati pembelajaran di kelas. Kemudian manajemen sekolahnya juga lingkungan sekolah melakukan observasi ya. Nah, tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki keterampilan menangkap dan memaknai kejadian, fenomena dan gejala yang ada di sekolah. Yang bisa jadi itu berpotensi mempengaruhi pada saat proses pembelajaran terjadi, ya, prosesnya maupun hasil proses pembelajaran itu. Nah, jadi ini kita memberi kesempatan kepada mahasiswa PPG ini untuk memiliki keterampilan menangkap berbagai fenomena, berbagai kejadian ya yang selama proses itu bisa mengganggu, bisa menjadi faktor pendukung nantinya. Nah, tadi apa yang diobservasi? Tadi sasarannya ini karakteristik, perangkat, pelaksanaan, manajemen yang diambil fakta, kejadian, gejala atau perubahan di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan menggunakan panca indera mereka sendiri. Hanya mengamati, tidak perlu banyak ngobrol, tidak perlu wawancara, tidak perlu misalnya berdiskusi dulu. Mereka mengamati, hasil pengamatan itulah yang nanti mereka untuk dibawa berdiskusi dengan guru pamong maupun dengan DPL ya. Nah, mata kuliah apa yang terhubung? Ini mata kuliah yang tadi, 2 mata kuliah yang pada saat mereka melakukan observasi tentunya mereka mengaitkannya dengan mata kuliah yang dipelajari di kampus, yaitu ada mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar maupun lanjut di semester 2 dan pemahaman peserta didik serta pembelajaran sosial di semester 2 ya nih. Nah, jadi
mereka biasanya di dalam mata kuliah ini, 4 mata kuliah ini yang ada di semester 1, 2 itu adalah ada tugas proyek ya untuk mahasiswa melakukan observasi terkait dengan topik-topik yang ada di modul pada keempat mata kuliah tersebut. Nah, ini. Jadi observasi di awal pada saat mereka baru datang ke sekolah, kemudian pada saat melakukan juga observasi itu dilakukan pada saat mereka melaksanakan tugas-tugas dari topik-topik mata kuliah keempat mata kuliah tadi. Jadi itu yang, nah ini waktunya tinggal disepakati Bapak Ibu berapa lama ya. Kalau di awal tentu ada batasannya mungkin seminggu 2 minggu observasi tapi pada saat proses yaitu pada saat mereka melakukan pelaksanaan tugas dari mata kuliahnya ya tentu tidak terbatas waktu selama proses pembelajaran mereka melakukan PPL di sekolah Bapak Ibu. Berikutnya adalah masih tahap observasi Bapak Ibu ya. Jadi pengelola PPG, dosen pembimbing, DPL ya, pada saat ya, jadi pembekalan itu pada saat observasi ini tentu juga harus dibicarakan dengan dosen PPL, DPL-nya juga karena nanti ada tugas termasuk juga tugas dosen dari mata kuliah ya. Nanti apa yang mereka harus observasi, sasarannya apa, mempersiapkan nanti ada instrumen yang harus disiapkan ya, yang harusnya sehingga nanti mereka bisa menyusun draft karena ada tagihan nantinya untuk laporan hasil observasinya. Jadi semua yang dibutuhkan hasil observasi ya termasuk membuat instrumen untuk observasinya gitu. Itu sudah disiapkan. Nah, sehingga hasil yang sudah dituangkan ke dalam draft laporan hasil observasi ini kemudian didiskusikan ya sehingga ini bisa untuk tindak lanjut pada saat mereka melakukan tahapan berikutnya. Itu tahapan kedua. Nah, tahapan ketiga adalah asistensi. Jadi Bapak Ibu, ini asistensi ini ya tentu mereka membantu Bapak Ibu, silahkan nanti mereka dikasih tugas apa untuk membantu pada saat Bapak Ibu guru pamong melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi mahasiswa PPG membantu GP melaksanakan tugas keguruannya, tugas mengajarnya. Tetapi di sini ingat mahasiswa itu perannya lebih sedikit dibanding guru BP. Jadi tetap yang dominan itu adalah guru pamongnya yang dominan. Nah, mereka hanya asisten, membantu saja ya. Nah, langkahnya apa? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tahapan ini memang tidak boleh ya membuat mereka langsung disuruh ngajar atau menggantikan guru mengajar ya. Jadi mereka harus menjalankan tahapan-tahapan ini. Pertama, mahasiswa mendapat informasi dari GP tentang tugasnya, tentang tugas-tugas guru pamong itu di sekolah. GP dan DPL menetapkan lingkup tugas asistensi mahasiswa termasuk mata pelajaran di kelas dan kelasnya. Nah, di sini dibagi lah, mereka kan sudah dibagi tentunya mereka bidang studi apa, dapat kelas mana gitu, jamnya jam berapa gitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran bidang studi itu yang dilakukan oleh guru pamong, disitulah kita bisa membawa mahasiswa belajar melalui asistensi ini. Mereka diminta misalnya untuk membantu menyiapkan media pembelajaran, mereka diminta membantu misalkan menyiapkan evaluasi soal-soal atau mereka membuat itu yang seperti untuk kelancaran pelaksanaan pembelajarannya. Itu mereka diminta membantu seperti itu. Atau nanti sekaligus menjadi observer, pengamat di kelas ya. Jadi atau membantu guru menjadi asisten pada saat membutuhkan pada saat pelaksanaan pembelajarannya. Nah, di situ mereka harus mencatat dan mendokumentasikan semua bentuk kegiatan asistensi ini ya. Nah, tidak hanya di kelas asistensinya, tapi juga pada saat kita melakukan tadi yang disebut lesson study, pada saat kita melakukan plan, pada tahapan plan itu mahasiswa diajak untuk menyiapkan, membuat modul ajar, membuat RPP ya, apa saja yang harus disiapkan itu. Kemudian juga di ujungnya dengan tahapan terakhir dari lesson study itu adalah melakukan refleksi. Mereka diajak untuk bersama merefleksi sehingga bisa membuat RTL. Nah, ini tahapan ini sangat penting kalau menurut saya. Jadi mereka tahu tugas-tugas guru.
pasti yang harus disiapkan oleh guru, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana nanti refleksi dari pelaksanaan tugas mengajar itu. Jadi ini bagian penting sebelum mereka masuk kepada tahapan PPL terbimbingnya. Ya. Nah, kita masuk ke tahapan 4, praktek pembelajaran. Ini ada kata terbimbing yang harus kita perhatikan benar. Jadi bukan praktek pembelajaran yang bebas mereka dilepas, tapi masih dalam bimbingan para DPL maupun GP, ya. Jadi mahasiswa berlatih ngajar dengan di bawah bimbingan guru pamong kan dosen pembimbing lapangan. Nah, mereka berlatih. Kalau berlatih tentu itu harus ada DPL-nya, harus ada GP-nya di kelas. Kan. Kita nggak tahu mereka berhasil atau tidak kalau kita tidak mengamati keberadaan kita tidak ada di kelas ya. Nah, setiap mahasiswa hanya 1 kali ya minimal 1 kali, boleh 2 kali ya, tinggal kelihatan waktu saja, minimal 1 kali mereka mengalami siklus untuk praktek pembelajaran terbimbing. 1 siklus Ibu Bapak. Nah, bukan 1 kali mengajar, tapi 1 siklus praktek pembelajaran terbimbing. Apa 1 siklus itu? Yaitu siklus dari lesson study tadi. Mereka bersama-sama dengan DPL GP merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan dan kemudian di ujungnya merefleksi. Itu 1 siklus ya. Jadi nah, step siklus itu kegiatan menyiapkan ini rencana pembelajarannya. Ini plan dari lesson study, merancang pembelajarannya, perangkatnya, semua kelengkapan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi ya. Kemudian nanti pada ujungnya menyusun tindak lanjut. Nah, ini 1 kali 2 kali silahkan tergantung waktu yang ada waktu atau tidaknya, ketersediaan waktu, dan mungkin Ibu Bapak guru pamong juga ingin melihat memberikan kesempatan yang lebih ya, silahkan sampai 2-3 kali ya, tapi minimal mereka mengalami 1 kali siklus pembelajaran terbimbing. Nah, ini kan tahapan yang keempat, yang terakhir sudah mau berakhir, artinya kalau mereka hanya 4 bulan, jadi di bulan ketiga itu mereka sudah masuk untuk pembelajaran terbimbing ini ya, sehingga mereka punya waktu 2 kali misalkan minimal ya, tidak 1 kali ting lah ya, jangan terlalu hanya 1 kali. 1 kali minimal, 1 kali minimal. Ya, 1 kali minimal ya, boleh 2 kali artinya gitu ya. Jadi mereka pernah mengalami praktek pembelajaran terbimbing ini ya, bisa 2 kali kan kita butuh waktu dari mulai merancang sampai nanti tindak lanjutnya. Nah, kemudian itu yang refleksinya tidak ada. Nah, itu yang untuk tahap di semester 1 Bapak Ibu ya. Di semester 1 sampai mereka melakukan pembelajaran terbimbing dan kemudian ada refleksi di ujungnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya menyampaikan ini amanah mungkin dari pusat itu untuk betul-betul melaksanakan pembimbingan untuk mahasiswa PPG ini mengikuti tahapan seperti ini. Nanti baru di semester 2 mereka masuk ke pembelajaran yang mandiri. Nah, sama saja tahapannya tadi, ada observasi, ada orientasi, ada observasi, tapi tidak ada asistensi, kemudian langsung ke pembelajaran terbimbing, dan di ujung mereka melakukan praktek mengajar mandiri. Ini hanya dilakukan pada semester 2. Nah, apa itu praktek pembelajaran mandiri? Ya, kalau tadi terbimbing betul-betul dengan bimbingan, dengan arahan dari DPL maupun GP. Nah, kalau ini mereka tadi hanya 1 kali minimal ya. Kalau ini mereka melakukan sebanyak 4 kali. Nah, ini tidak disebut minimal ya Pak Bu, tapi sebanyak 4 kali ya, seolah-olah ini wajibnya 4 kali lah ya. 4 kali mereka melakukan pembelajaran mandiri sama siklusnya seperti tadi, dari mulai perancangan, perangkat pembelajaran, sampai nanti refleksi dan RTL ujungnya. Jadi, nah, dilakukan mandiri minimalnya 2-3 dan sebanyak 4 siklus, tapi kesempatannya 2-3 kali. Nah, siklus ini artinya begini, bisa jadi ada perbedaan. Siklusnya 4 kali mungkin membuat, tapi mungkin ke kelasnya tidak harus 4 kali ya, 2-3 kali saja ini. Ternyata bukan siklusnya itu membuat dari mulai merancang sampai mengevaluasi, tetapi mengajar mandirinya minimal 2-3 kali ya. Nah, bagaimana peran grup GP dan DPL? Nah, ini berperan mengecek kesiapan dan ketepatan seluruh perangkatnya ya. Nah, jadi kita hanya ngecek mereka dilepas.
mahasiswa lepas silahkan siapkan RPP, perangkat pembelajaran apapun yang untuk kelengkapan pembelajaran. Nanti baru dicek oleh GP dan DPL. Kalau sudah siap, mereka silahkan untuk melakukan pembelajaran. Beda dengan yang terbimbing tadi, mereka memang dibantu bersama-sama mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, GP dan DPL menilai penampilan mengajar mereka ya minimal 2 kali oleh GP dan 1 kali oleh DPL. Jadi kalau tadi 2-3 kali pembelajaran mandirinya, Ibu Bapak guru pamong minimal 2 kali itu menilai penampilan mereka. Tapi kalau untuk DPL ya minimal 1 kali. Nah, 2 kali minimal, jangan ngambil yang minimal ya Pak Bu ya. Kalau bisa ya mereka 3 kali, tiga kali juga kita mengamati mereka gitu ya. Jadi ini diharapkan setiap praktek dapat dilaksanakan dalam kerangka relation study ini sudah jelas tadi ya. Tadi kerangkanya, tahapannya juga seperti itu. Nah, ini mahasiswa juga melakukan tugas, selain tadi melakukan praktek mengajar mandiri di semester 2, mereka juga melaksanakan tugas-tugas dari setiap mata kuliah yang ada di semester 2, yaitu tadi pembelajaran asesmen lanjut, pembelajaran mendalam dan asesmen lanjut, kemudian pembelajaran sosial emosional. Ya, nah ini biasanya kalau yang saya tahu seperti mata kuliah sosial emosional itu banyak sekali yang harus mereka amati, cermati di sekolah karena perilaku pengendalian sosial emosional itu menjadi bagian penting dari pengendalian diri seorang guru, calon guru profesional. Bagaimana juga mereka nanti melihat guru-guru pamong yang sudah berpengalaman mengendalikan emosi, bagaimana mereka sendiri pada saat dihadapkan pada situasi yang sulit berhadapan dengan anak didik bisa mengendalikan emosinya gitu. Jadi tujuan dari mata kuliah itu tentu untuk menjadikan mereka betul-betul nanti sebagai guru yang profesional dari sisi sosial maupun emosionalnya. Nah, ini jadi saya ulangi kembali dari sini Bapak Ibu ya. Jadi ini tahapan-tahapannya itu seperti ini. Jadi masuk semester ini, jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah ada menerima mahasiswa di sekolah, mungkin saat ini mereka masih ada di tahap observasi. Ya, nah nanti bulan depan sudah masuk tahap asistensi. Nah nanti di agak terakhir, bulan terakhir itu baru masuk mereka melakukan praktek pembelajaran terbimbing ini. Ya. Ya, kalau mau dikasih kesempatan 2 kali silahkan, tapi minimal mereka melakukan 1 siklus praktek pembelajaran terbimbing. Nah, kemudian nanti di semester 2 ini mirip-mirip sama tadi langkah-langkah tadi, ini langkah-langkahnya tidak ada asistensi, tapi ya ini tidak ada di semester 2 yang asistensi, langsung nanti dari praktek terbimbing ke praktek mandiri. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin materi yang perlu kami tekankan, yang perlu disampaikan supaya ada jelas perbedaan antara PPL reguler dengan PPL PPG. Sebetulnya PPL reguler itu juga mereka itu bukan langsung disuruh ngajar, apalagi mereka belum masih pendidikan akademik gitu ya, pendidikan profesi. Seharusnya seperti itu. Nah, ini yang sudah jelas kalau di PPG pendidikan profesi ini menjelaskan langkah-langkah apa, tahapan yang bagaimana yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk menjadi calon guru profesional. Nah, mangga nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan sementara ke Pak Doni. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Neti atas paparannya, sangat lengkap sekali ya Bapak dan Ibu terkait apa saja yang akan dilakukan mahasiswa pada semester 1 dan juga semester 2. Sepertinya Bapak Ibu Kepala Sekolah ini tidak sabar ingin bertanya Prof, tapi kita pending dulu ya di sesi ketiga, nanti diskusi dan tanya jawabnya Prof ya, mohon izin. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan dari Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kami undang Bapak Dr. Asep Suryana MPD. Kami persilakan Pak Kadif, mangga. Baik, terima kasih Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan
teknis yang akan kita lakukan dalam kegiatan PPL PPG. Yang pertama tentu terima kasih buat Prof. Neti yang sudah menyampaikan dengan jelas terkait dengan proses PPL PPG yang memang berbeda dari tahun sebelumnya. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada Zoom hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menerima kami, terutama kami ini punya 3 kegiatan, Bapak Ibu ya. Yang pertama kegiatan PPL, P3K yang kemarin sudah kita coba diskusikan. Terima kasih sekolah Bapak Ibu, beberapa di antaranya sudah menerima kami untuk mahasiswa reguler selama 6 bulan di sekolah Bapak Ibu untuk praktek pembelajaran. Kemudian yang kedua, 2 minggu sebelumnya kita juga sudah mengirimkan untuk program studi yang DIK, tapi sekolah tapi tidak mengajar. Di antaranya program studi administrasi pendidikan, kemudian program studi PKH, program studi BK, dan lain-lain yang juga ada di sekolah Bapak Ibu barangkali di antaranya untuk melaksanakan kegiatan praktik lapangan non pengajaran. Kemudian yang sekarang kami ingin mendiskusikan kegiatan PPL PPG, terutama di penempatan, mudah-mudahan tidak ada relokasi ulang ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada relokasi ulang, barangkali nanti kita bisa diskusikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah informasi Bapak Ibu, PPL PPG calon guru gelombang 1 tahun 2026 ini diikuti oleh 448 orang mahasiswa untuk 13 program studi yang kita sebar ke kurang lebih 60 sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa dipartisipasikan kurang lebih 48 sampai dengan 60 orang guru pamong, dan kemudian kita akan melibatkan 55 orang kurang lebih dosen pembimbing. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan, kita akan melakukan praktek dengan model harian dan model blok. Jadi nanti kita bisa diskusikan, ada beberapa program studi yang sudah sampai ke tempat Bapak Ibu untuk memperoleh kepastian pelaksanaan PPL PPG. Ada yang menggunakan 3 hari PPL dan 2 hari kuliah. Nanti saya sampaikan penempatannya seperti apa. Kemudian juga ada yang sistem blocking mingguan. Kita akan memulai di semester 1 24 Februari dan di semester 2 6 Juli. Kami sudah memperoleh informasi tentang kalender akademik di sekolah Bapak Ibu. Insya Allah kami nanti akan menyesuaikan dengan kalender akademik yang ada di sekolah, terutama untuk kegiatan pembelajaran, karena seperti kami dapatkan informasi sampai dengan 1 minggu sebelum Lebaran itu di sekolah Bapak Ibu ada kegiatan pemantapan tentang etika dan keimanan. Saya kira itu tidak tidak ada pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita akan melakukan penyesuaian. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelaksanaan kegiatan PPL PPG yang diplotting oleh program studi dan meminta kesediaan dari pihak sekolah, bahwa kita akan mengatur waktu kuliah dan waktu PPL PPG. Jadi waktu kuliah untuk program studi bimbingan konseling, pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan luar biasa, ini menggunakan hari Rabu dan Kamis. Kemudian waktu PPL PPG-nya menggunakan Senin, Selasa, dan Jumat berada di sekolah Bapak Ibu. EPMIPA untuk informatika dan pengembangan perangkat lunak dan GIM, itu kita menggunakan waktu blocking 2 minggu di sekolah dan 2 minggu di kampus untuk kegiatan pembelajaran. Sementara untuk EPTI, prodi teknik mesin, teknik otomotif, kemudian kuliner, teknik mesin dan otomotif menggunakan hari Senin dan Selasa untuk waktu kuliah, dan Rabu, Kamis, Jumat untuk waktu PPL PPG di sekolah Bapak Ibu. Sementara untuk kuliner, EPTI menggunakan hari waktu Kamis, Jumat untuk kuliah, dan Senin, Selasa, Rabu untuk waktu PPL PPG.
Selanjutnya untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, untuk Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, menggunakan hari Rabu dan Jumat untuk waktu kuliah, kemudian Senin, Selasa, dan Kamis untuk waktu PPL PPG di sekolah Bapak Ibu. Untuk program studi manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ini menggunakan blocking juga, dan ini peserta terkecil ya Pak Doni ya, hanya 1 orang untuk program studi ini. 2 minggu di kampus dan 2 minggu di sekolah Bapak Ibu. Sementara untuk pendidikan olahraga pada program studi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan menggunakan waktu Kamis Jumat, waktu kuliah, kemudian PPL PPG Senin, Selasa, Rabu. Dan terakhir untuk program studi seni budaya menggunakan waktu Senin, Selasa untuk kuliah dan Rabu, Kamis, Jumat untuk PPL PPG. Barangkali ini yang bila ada irisan dengan P3K dan program praktek dik non pengajaran, Bapak Ibu, mereka lebih fix gitu. Mereka berada di sekolah itu dari Senin sampai dengan hari sekolah gitu ya, Jumat ataupun hari Sabtu di sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau ini disetting seperti ini. Jadi kalau P3K nanti ada yang beririsan dengan P3K, mereka harus full ada di sekolah karena mereka tidak memiliki mata kuliah. Sementara untuk program dik non pengajaran pun sama, Bapak Ibu, mereka harus standby di sekolah gitu ya. Dan karena mereka tidak memiliki mata kuliah. Nah, kalau untuk PPL PPG settingnya ada yang 2 hari, 3 hari, dan kemudian sistem blocking. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya untuk timeline, mudah-mudahan ini nanti sifatnya fleksibel Bapak Ibu, kami akan menyesuaikan. Hanya yang jelas ini sudah mulai berjalan. 2 sampai dengan 6 Februari melakukan pendaftaran PPL ke Prodi, kemudian 10 sampai dengan 11 Februari melakukan pendaftaran online di sistem kami di sipp.uki.edu. 12-13 Februari kita melakukan kegiatan penyampaian surat untuk koordinasi. 10 Februari pembekalan teknis sudah kita lakukan, kemudian 11 Februari penunjukan ketua kelompok. Ini kita lakukan secara estafet. Timeline PPL PPG yang selanjutnya 23 Februari nanti mereka mengambil surat pengantar ke kami, dan 24-27 mudah-mudahan penempatan sudah bisa fix di sekolah Bapak Ibu. Kalaupun ada perubahan nanti kita sesuaikan. Jadi serah terima PPL PPG oleh perwakilan dosen pembimbing ke sekolah mitra bisa kita laksanakan di 24 sampai 27 Februari. Kemudian setelah mereka ke sekolah, mereka membawa data pejabat dari sekolah yang dikirimkan kepada kami. Kami tunggu sampai 24 Maret, Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan menyelesaikan kegiatan ini di 6 Juni, pelaksanaan PPL PPG calon guru gelombang 1. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar PPL PPG. Jadi semuanya bisa terpenuhi oleh peserta PPL PPG, pertemuan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kelulusan sebagai calon guru di PPL PPG. Bapak Ibu yang saya hormati, 25-31 nanti kami siapkan pedoman PPL PPG yang kami cetak gitu ya. Kemudian April pengisian biodata, profil guru pamong dan lain-lain secara lengkap di sipp.upi.edu. Nanti bisa meminta bantuan juga ke peserta PPL PPG. Jadi memang ada 2 Bapak Ibu ya, mohon maaf. Yang satu kegiatan aktivitas pembelajaran dan lain-lain diisikan oleh mahasiswa ke laman Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara SIPP UPI dan Edu memang kebutuhannya untuk administratif, sehingga kami tidak memiliki tunggakan hak untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk setiap aktivitas kegiatan nanti mahasiswa kami sediakan logbook. Semester 1 ada 4 logbook dan semester 2 ada 5 logbook. Ini untuk melihat aktivitas mereka di logbook tersebut,
apakah memang betul-betul dilaksanakan dengan baik di sekolah atau ada hal-hal yang harus kita diskusikan ke guru pamong. Mudah-mudahan tidak terjadi kita mendiskusikan dengan guru pamong, kita bisa mendeteksi mereka dengan baik pada logika. Bapak Ibu, selanjutnya untuk 6 Juli sampai 16 Oktober ini kita lakukan pelaksanaan PPL gelombang 1 semester kedua. Mudah-mudahan bisa tepat di 6 Juli 16 Oktober. Dan permohonan dari kami kepada Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan tidak ada perubahan tempat PPL PPG, tetap di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Kalaupun nanti mahasiswanya di semester kedua itu siswa Bapak Ibu sudah tidak ada, gitu kemudian ini harus direlokasi, insya Allah kita bisa diskusikan dengan baik. Mungkin itu untuk teknis kegiatan, kemudian timeline yang akan kita pergunakan sebagai pedoman kami untuk melaporkan kegiatan administratif ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga memfasilitasi mahasiswa dan sekolah dalam pelaksanaan PPL PPG yang menjadi tanggung jawab kami di divisi Probidik. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih dari kami. Mudah-mudahan tidak ada relokasi dan kemudian di semester 1 dan 2 kita bisa melakukan kegiatan PPL PPG di tempat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Doni. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Asep Suryana MPD selaku Kepala Divisi Profesi Bidang Pendidikan pada Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia atas penjelasan teknisnya begitu ya terkait jadwal perkuliahan dan juga jadwal PPL yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa PPL PPG calon guru gelombang 1 tahun 2026 ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab, perlu kami sampaikan di kolom chat box sudah kami share untuk daftar hadir dan juga daftar kesediaan sekolah untuk menerima praktikan atau mahasiswa PPL PPG calon guru gelombang 1. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili boleh diisi terlebih dahulu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadif, dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan Bapak dan Ibu menerima mahasiswa PPL kami untuk melaksanakan praktik PPL di sekolah gitu ya. Dan juga sudah kami share untuk list daftar penempatan mahasiswa. Ada Bapak dan Ibu di sekolahnya menerima mahasiswa PPL dari prodi apa saja, itu silakan bisa diakses pada daftar penempatan peserta PPL PPG UPI. Dan juga di kolom chat box sudah kami cantumkan juga kontak person untuk PPL PPG apabila nanti Bapak Ibu tidak sempat diskusi di virtual Zoom meeting pada siang hari ini, Bapak Ibu dapat berkomunikasi dengan kami melalui kontak person yang tersedia. Itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu kepala sekolah ataupun perwakilan ataupun juga guru pamong yang ingin bertanya kami persilahkan. Mungkin cukup 3 pertanyaan gitu ya, Pak Kadif, Prof. Neti ya. Siap. Siap, ada Ibu, mohon maaf Pak Anggi Aditya dari SMP 6 Bandung. Silakan Pak Anggi. Bapak. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Doni atas kesempatannya. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Ada yang ingin saya sampaikan mengenai pelaksanaan PPG calon guru ya, kalau sekarang namanya ya Pak ya. Ya, Iya, betul. itu. Terima kasih sebelumnya atas sekolah kami juga menjadi mitra dari UPI untuk melaksanaan PPG calon guru ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai pelaksanaan PPG ini. Tadi telah disampaikan oleh Prof. Neti tentang pelaksanaan PPG di semester 1 itu fokus pada eh, terbimbing gitu. Kalau yang semester 2-nya mandiri. Nah, namun nanti pas penilaiannya eh, melihat tahun 2024 kami pernah mendapatkan PPG yang prajab. Ada penilaian itu mirip dengan P3K yang PPL P3K. Jadi apakah pedomannya juga sama atau berbeda? Karena pada pelaksanaannya yang
PPG calon guru ini nanti tidak apa namanya tuh fokus pada apa pembelajaran di sekolah. Jadi ekstrakurikuler dan lain-lainnya itu tidak dilibatkan. Tapi pada penilaiannya, pedoman penilaian itu ada ekstrakurikuler apa terlibat atau tidak dan lain-lain. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Anggi. Mungkin Prof. Neti boleh langsung ditanggapi, Prof. Mangga. Ya, terima kasih. Oh ya Pak, ya tadi satu hal memang yang saya terlupakan. Jadi memang di samping mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan tahapan-tahapan tadi, mereka juga melakukan kegiatan non akademik, khususnya itu di semester 2 kalau tidak salah ya. Oke. Yang non akademik itu di semester 2. Nah, untuk penilaian tentunya pada setiap tahapan itu juga pasti ada penilaian tersendiri Pak Anggi ya, Baik. yang harus dilakukan oleh Bapak Guru. Baik, Itu saja baik. mungkin. Ya, Oke. memang ada Jadi, kegiatan non akademik tapi itu di semester 2 kalau tidak salah. oke. Ya. Jadi kami nanti akan melibatkannya untuk di semester kedua ya, Ya. Prof ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Iya. Baik, terima kasih Prof. Pak Anggi. Pak Kadif, barangkali ada yang ditambahkan karena kita kan menggunakan aplikasi SIPP juga dan LMS begitu ya. Instrumen penilaiannya ada 2. LMS. Ya. Betul. Jadi kita menggunakan 2 sistem informasi. Nanti untuk akademik itu di Kemendikbud, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk aktivitas mahasiswa sendiri kami fasilitasi melalui sipp.upi.edu. Ya, betul. Gitu ya. Jadi mereka nanti yang menginputkan, terutama untuk memonitoring kegiatan mereka. Di semester 1 kita siapkan ada 4 logbook, kemudian di semester kedua kita siapkan 5 logbook. Jadi nanti apa yang dilakukan terkait dengan aktivitas manajemen dan aktivitas ekstrakurikuler itu bisa mereka masukkan di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadif, Prof. Neti. Kemudian ada yang resen lagi, Ibu Tatin. Ibu Tatin tadi resen ya? Ibu Tatin Betul. Mulyanti. Ya, betul. Iya. Ibu silakan. Ya, sudah terdengar? Terdengar jelas, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SLB Asih Manunggal, Bandung, yang kebetulan untuk ini tahun kedua kayaknya kami terima mahasiswa PPG. Di sini saya lihat di tanggal 24 Februari sampai dengan 24 Maret ini ada entry data pejabat sekolah. Nah, di situ ada tercatat kepala sekolah dan koordinator guru pamong. Seperti diketahui kami ini di sini menerima 5 orang mahasiswa. Nah, untuk teknis pembagian guru pamongnya dengan kondisi di sekolah kami yang hanya dengan 3 PNS dan yang lainnya honorer, untuk teknisnya berapa guru pamong yang harus dicantumkan, kemudian juga untuk 5 mahasiswa, apakah itu bisa dipegang oleh beberapa guru pamong atau bagaimana teknisnya? Saya masih kurang paham. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tati. Sepertinya Pak Kadif ini ya yang menjawab. Ya kan Pak Kadif? Siap. Mangga, termasuk pertanyaan yang di chatbox Pak, dan ini ada juga idealnya guru pamong. Karena ada 11. Bapak Ibu yang saya hormati, idealnya memang 1:5. 1:5. Kalau untuk yang 11 ini bisa dibagi, maka silakan mungkin minimalnya 3 barangkali ya Bu ya. 3 barangkali gitu ya. Sehingga nanti 1:3 sampai dengan 1:5 atau maksimum kami berikan juga 1:7. Gitu ya. Kalau lebih dari itu saya kira akan susah untuk memantau setiap anaknya karena ada banyak aktivitas administratif yang harus diinputkan oleh dosen, oleh guru pamong di sistem informasi. Jadi kalau ada 5 mungkin bisa dibagi 2 gitu ya Bu ya, 1-2 atau 1-3, atau juga boleh oleh 1 orang 1-5 gitu ya. Gitu. Nah kalau untuk yang 11 seperti ilmu komputer ini idealnya ya 11, kalau 3-3-3 barangkali 4 guru pamong, atau kalau menggunakan 4 ada 3 guru pamong, kalau 5 saya kira 2 guru pamong juga sudah cukup. Seperti itu barangkali pada. Satu lagi Bapak punten, untuk ini juga apakah ada ketentuan misalnya guru pamong harus PMS atau seperti apa? Biasanya kemarin itu seperti itu. Apakah sekarang ada ketentuan yang berlaku atau bagaimana? Baik,
Saya coba dari peraturannya, saya share screen. Nah, seperti ini Bapak Ibu peraturannya untuk guru pamong. Yang pertama memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4, sarjana terapan yang sama atau serumpun dengan bidang studi. Bertugas pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa. Memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang yang diampu, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, diutamakan memiliki sertifikat guru penggerak dan atau guru pamong, menguasai teknologi informasi komunikasi, telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG. Saya kira ini yang dipersyaratkan dalam peraturan yang ada terakhir, nomor 56, kalau tidak salah ya Pak Don ya, tahun 2025. Persyaratan minimalnya seperti ini, yang boleh dijadikan guru pamong. Telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG, saya kira sampai dengan pertemuan hari ini dan kemudian membaca peraturan dan nanti juga diberikan buku pedoman, saya kira itu menjadi bagian dari persyaratan ini. Seperti itu Bu ya. Jadi persyaratannya ini yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Iya. Gitu. Maaf Bapak, satu lagi bisa saya bertanya? Enggak Bu, enggak. Satu lagi. Ini Bapak, ini kan kondisi yang sudah-sudah di SLB itu. Kalau yang tahun kemarin kan misalnya satu orang mahasiswa akan mengajar tetap di kelas itu yang dipomongi sama guru pamongnya. Nah, kalau untuk sekarang, apakah bisa mahasiswa tersebut berkeliling ke semua kelas untuk mengajar, atau ada ketentuan yang berlaku tetap di kelas yang dipamongi sama guru pamong tersebut? Satu, barangkali mudah-mudahan di semester pertama dan semester kedua tidak perubahan, bahwa guru pamongnya tetap seperti itu. Kalaupun ada perubahan karena kebijakan sekolah, saya kira nanti dilaporkan ke kami di divisi profesi bidang kependidikan. Dilaporkan ke Pak Doni kalau ada perubahan. Satu seperti itu. Dua, kalau ingin terutama untuk program studi yang sama gitu ya, dan tidak, kalau di pendidikan luar biasa kan sama semuanya, jadi bisa dirotasi ya Bu ya. Kecuali kalau untuk bidang studi, kalau bidang studi tidak boleh saya kira. Gitu ya. Kalau masuk ke mata pelajaran yang lain, dia harus bidang studi yang sama seperti itu, karena guru pamongnya juga sama seperti itu. Nah, untuk PLB saya kira boleh dirotasi ke kelas ya Bu ya. Dengan ke semua kelas. Boleh silahkan, tapi atas pantauan guru pamong tentunya. Guru pamong, iya. Pantauan guru pamong, karena nanti yang wajib untuk melaporkannya adalah guru pamong, seperti itu. Iya. Bapak Ibu yang menanyakan kalau 1 berbanding 2 karena kaitannya dengan tugas pokok di sekolah, saya kira kalau jumlah pesertanya itu tidak terlalu banyak, mangga silahkan, dan kemudian guru pamongnya memadai. Tapi kalau guru pamongnya tidak memadai, tidak mencukupi untuk memenuhi persyaratan, saya kira dengan segala kerendahan hati mungkin perbandingannya di 1:3 atau 1:5 gitu ya Bapak Ibu ya. Karena mengingat juga tanggung jawab kami untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu, supaya kami memandang haknya itu bisa lebih besar lah gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kadif. Terima kasih Bu Tatin juga. Bapak Ibu yang lain silakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Atau cukup mungkin ya? Baik, ada Ibu Rodotul Janah ya, Ibu. Mangga, Ibu silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa dibuka ininya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodotul Janah dari SPLBC YPLB Cipaganti, Bandung. Yang ingin kami tanyakan, di SLB Cipaganti itu ada 11 mahasiswa
Sementara kalau lihat dari persyaratan yang menjadi guru pamong tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Asep. Nah, ini yang saya pertanyakan, kebetulan di Cipaganti itu yang layak kurang tua, 3 dengan saya sebagai kepala sekolah, tapi ini bukan kepala sekolah definitif. Nah, ini apakah kepala sekolah definitif ini bisa dijadikan sebagai guru pamong atau bagaimana, Pak? Siap, mangga kenging Bu, mangga. Itu barangkali Ya, siap, boleh Bu, boleh. Nanti mungkin kalau dibagi 3 atau dibagi 4 berarti 2 orang sampai 3 orang. Mangga silakan Bu, boleh. berarti tidak apa-apa kita pakai double job, artinya sebagai koordinator juga, sebagai guru pamong juga gitu. Mangga silakan. Nah, ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Raulotul Jannah dari SLB Cicendo ya Ibu ya? Cipaganti. Cipaganti ya? Pak Ya, ganti ya. siap, siap. Terima kasih Ibu. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lain? Oh, ini ada di kolom chat box ya. Kolom chat box, PPT sudah kami share ya Bapak dan Ibu. Untuk yang tadi disampaikan Prof. Neti, kemudian PPT Pak Kadif, nanti kami share juga. Kemudian dari SMA 20 Bandung, apa peran operator karena diminta datanya Pak Kadif. Sebetulnya kalau untuk PPL PPG, permintaan datanya itu hanya untuk kepala sekolah dan koordinator serta guru pamong begitu. Karena yang masuk ke dalam RAB di prodi PPG atau di SPS-nya itu hanya untuk kepala sekolah, koordinator dan guru pamong begitu. Jadi kalau untuk operator belum dimasukkan ke dalam entry data begitu ya, Bapak Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya cukup ya. Kesediaan, pardon, kesediaan di. Oh ya, kesediaan Bapak dan Ibu jangan lupa untuk diisi. Kami sudah share juga untuk kesediaan sekolah menerima praktikan PPL PPG. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak ada relokasi begitu ya. Bersedia menerima sesuai dengan kondisi pola PPL yang tadi disampaikan oleh Prof. Neti di awal begitu. Ada perkuliahan, kemudian ada pelaksanaan PPL 2 hari di kampus, sistem blok begitu ya. Silakan Insya Bapak Allah Ibu kami siap, isi. Pak. Ya, alhamdulillah Ibu atur nuhun. Sudah diisi. Nanti kami akan share kesediaan Bapak Ibu yang telah diisi oleh Bapak Ibu semua. Kami akan share kepada seluruh mahasiswa agar nanti mahasiswa dari UPI nanti akan membawa surat pengantar dari kami di Divisi Probidik. Kemudian nanti bersama dengan perwakilan dosen pembimbing lapangan akan melaksanakan serah terima ke sekolah Bapak dan Ibu semua begitu ya, sesuai dengan jadwal PPL dari masing-masing program studi begitu. Mungkin cukup ya Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lagi di chat box, pardon? Oh iya, Langsung saya jawab aja tuh ya. ya boleh boleh Pak Kadif. Bapak Ibu, guru pamong semester 1 dengan guru pamong semester 2 boleh sama. Tapi kalau ada perubahan, tolong dikirimkan kepada kami melalui Pak Doni untuk di SK-kan ulang. Ya, kalau ada pergantian. Kemudian untuk penerimaan, kalau memang waktunya bersamaan, reguler di 23 akan kami serahkan kepada Bapak Ibu, kemudian PPG start di 24, nanti bisa bersamaan juga boleh Bapak Ibu mangga. Hanya ditekankan bahwa PPG tadi menggunakan pendekatan 2 hari kuliah, 3 hari praktek, kemudian ada yang blok 2 minggu kuliah, blok 2 minggu praktek. Nah, kalau untuk yang PPL reguler itu kami tegaskan bahwa mereka tidak ada mata kuliah yang lain, mereka selama hari kerja harus memenuhi 16 kali pertemuan di dalam kelas dan mengikuti kegiatan manajemen secara ekstrakurikuler. Jadi mereka dari Senin sampai dengan Jumat atau Sabtu mereka harus ada di sekolah. Saya kira seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadif. Bapak dan Ibu sepertinya cukup ya. Jadi untuk
operator ya dikosongkan saja, betul. Untuk operator nanti ketika mengentry data di SIPP itu dikosongkan saja Bapak dan Ibu, atau nanti kami akan sesuaikan di aplikasi SIPP-nya agar inputannya hanya untuk kepala sekolah, koordinator guru pamong, dan juga guru pamong begitu. Baik, untuk PowerPoint Pak Kadif sebentar saya share dulu ya. Hmm. Kan Bapak Ibu, saya share dulu. Ya. Ya baik, sepertinya cukup ya Pak Kadif, Prof Neti. Sekap. Ya, barangkali ada closing statement dari Prof Neti sebelum kita akhiri, Prof. Cekap. Cekap lah tadi. Punten tadi saya lupa itu jadwal, ternyata belum ke sekolah ya. Mahasiswa Iya, tadi Prof, belum, Prof. Pak Kadif, Pak Punten. Ya itu aja sih, pokoknya pesan kami gitu lah ya. Ini juga bukan pesan dari Prodi PPG tapi dari Direktorat PPG ya, untuk betul-betul kita melihat perbedaan pelaksanaan PPL antara S1 dengan PPG. Itu saja sih pesan kami. Mudah-mudahan tahapan-tahapan tadi bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itu saja Pak Doni. Nuhun. Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih Prof. Baik Bapak dan Ibu, Mohon sami-sami sadayana punten. kita cukupkan sekian. Sekali lagi kami aturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ibu Profesor Dr. Neti Budiwati, kemudian juga kepada Bapak Dr. Asep Suryana MPD, serta kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ataupun perwakilan yang hadir pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu Guru Pamong yang turut serta hadir juga. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini, dan alhamdulillah seluruh agenda sosialisasi dan juga koordinasi PPL PPG calon guru gelombang 1 tahun 2026 Universitas Pendidikan Indonesia hari ini telah tersampaikan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk menerima mahasiswa PPL PPG kami untuk menimba ilmu dan juga berpraktik lapangan nyata di sekolah Bapak dan Ibu semua. Semoga kolaborasi antara Universitas Pendidikan Indonesia dan pihak sekolah dapat terus terjalin dengan harmonis demi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan ini rapat koordinasi PPL PPG resmi kita tutup dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadif. Nuhun, Bapak Ibu. Nuhun Prof Neti.